programnya sendiri Rudalku ini adalah kayak semacam membuat taman bacaan, taman buku di rumah para ex napiter ini, Pak. Iya, ya konsepnya itu ya pertama kembali ke rumah ya. Rumah menjadi basis gerakan, yaitu dengan cara membuat perpustakaan di rumah. Jadi rumah itu saya sampaikan ke teman-teman ikhwan itu harus punya perpustakaan. Saat ini sudah berapa banyak ex napiter yang tergabung? 41, Mas. 41 dan itu tersebar di seluruh, di berbagai daerah, ya nggak seluruh itu saya. Tapi ada berbagai daerah. Kayak Jawa Barat, Jawa Tengah, Jabodetabek, Palembang, kemudian Medan. Jadi sebenarnya kami mengadakan kegiatan dengan mengumpulkan anak-anak itu, kami juga bisa melihat sejauh mana ikhwan ini bisa mengumpulkan warga sekitar. Berarti tujuan kami memang ada untuk reintegrasi sosial. Anda itu nggak takut itu. Wah, saya nggak berpikir takut. Allah dan saya punya niat baik. Sebenarnya yang perlu kita waspadai juga itu adalah tumbuhnya radikalisme di kalangan masyarakat luas yang terpapar. Kalau ex napiter itu kan sudah bisa terpantau ya. Halo Sobat Damai, BNPT hadir. Harmoni, aman, damai, indah, rukun. Saya Bayu Oktara senang sekali kembali dapat menyapa Anda tentunya dalam podcast Cafe Toleransi. Nah, menanggapi persoalan ex narapidana terorisme atau napiter, ini menjadi tantangan bagi penanggulangan terorisme di Indonesia. Karena kembalinya mereka ke masyarakat itu ternyata masih menyisakan kekhawatiran. Salah satunya adalah keyakinan akan ideologi radikal yang mungkin saja masih tertanam sejak berada di jaringannya. Akibatnya, ex napiter menjadi rentan untuk kembali bergabung dengan kelompoknya terdahulu karena adanya penolakan. Dan karenanya diperlukan sebuah inovasi baru yang dapat menurunkan resiko agar mereka tidak kembali terpapar paham terorisme. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui program Rumah Daulat Buku Rudalku. Di episode Cafe Toleransi kali ini kita bersama sosok yang inspiratif, di mana beliau adalah seseorang yang mengajak para mantan napiter ini kembali ke jalan moderat, yaitu melalui paguyuban literasi untuk ex napiter Rumah Daulat Buku atau Rudalku. Langsung saja kita sapa Bapak Sofa Ihsan sebagai koordinator dari Rudalku. Selamat datang Bapak Sofa di Cafe Toleransi. Apa kabar Pak? Sehat-sehat aja. Sehat-sehat aja. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Pak. Udah sudah meluangkan waktu. Nah, Sobat Damai, sebelumnya saya mau minta izin dan juga mau menyampaikan agar pesan bisa tersampaikan dengan baik. Mohon diberikan kesempatan untuk melepas masker. Tapi yang jelas setiap episodenya Cafe Toleransi, seluruh yang bertugas di sini sudah melakukan vaksin dan juga menerapkan protokol kesehatan. Nah, silakan Pak. Boleh dilepas. Sekarang kita sebelum masuk ke program yang dibuat Pak Sofa di Rudalku nih, saya mau tanya dulu, sejak kapan Pak sebenarnya Bapak tertarik mengetahui, mendalami dan meneliti soal terorisme? Ya, terima kasih. Saya mulai terlibat dalam penelitian radikalisme, terorisme ini ya berangkat dari ajakan LSM ya. Tahun 2011 yang mengajak untuk mengadakan acara resosialisasi para ex napiter. Waktu itu di Poso, kemudian di Palembang. Terus selanjutnya saya diajak juga di Surabaya dan Solo yang intinya semua itu mengumpulkan para ex napiter beserta istri dan keluarganya. Tapi sebelumnya 2010, 2009 ya, 2007 saya memang terlibat dalam kontra narasi. Saya menjadi redaktur sebuah media di Jakarta ini yang independen, yang di situ kontennya ya udah konten untuk kontra narasi. Tapi belum ada Twitter, medsos seperti sekarang ini ya. Jadi masih pakai majalah cetak lah. Ya, kan kebetulan tahun 2011 itu dan yang kegiatan berikutnya itu saya diajak BNPT dari mulai pencegahan, perlindungan hingga deradikalisasi.
Nah, Ya. itu kan Pak Sofa tuh udah banyak kegiatan sebagai penulis buku, pengurus di banyak lembaga, institusi. Ya. Kok masih mau meluangkan waktu untuk ngurusin soal radikalisme dan terorisme ini, Pak? Ada kaitannya dengan kegiatan yang biasa Bapak lakukan kah? Iya, ya saya memang berangkat dari penulis, kemudian peneliti. Awal-awalnya saya peneliti tentang budaya. Saya juga pecinta budaya. Saya diajak oleh LSM maupun Kemdikbud gitu ya. Tahun 2008, 2009, 2010. Bahkan ketika saya sudah terlibat dalam penelitian radikalisme itu, saya masih diajak oleh Kemdikbud dan beberapa lembaga yang lainnya. Jadi meneliti tari-tarian dan sebagainya. Nah, itu dia. Ada kaitan erat ya Pak dari budaya dengan terorisme dan radikalisme? Wah, iya, saya kira inherent lah ya. Karena ternyata budaya itu bisa menjadi daya tangkal radikalisme. Caranya? Ya masyarakat yang kekeh memegangi tradisinya. Seperti saya dulu niti di Maumere, di Bau-Bau, terus beberapa Ambon juga ya, Pelagendong dan sebagainya. Saya kira itu menjadi satu kekuatan bangsa ini untuk bisa menangkis terhadap itu. Ketika budaya itu diobrak-abrik oleh kelompok-kelompok yang seperti itu, nah itu akhirnya masyarakat menjadi, ya ketika saya meneliti budaya itu sudah ada ya kelompok-kelompok yang membubarkan misalnya acara peremajaan atau revitalisasi budaya di sebuah daerah. Tiba-tiba didatangi ya sekelompok yang berpakaian unik itu ya dibubarkan karena sirik-sirik. Terus orang Kemdikbud juga cerita sama saya kedatangan BPK setelah diteliti, ini apa-apaan nih program. Ternyata orang tersebut sudah terpapar oleh pandangan yang saya sebut puritanisme ya. Jadi saya kaitannya. Artinya jiwa saya memang peneliti dan saya passion di dunia itu, dan sebelumnya memang sudah bersentuhan dengan hal-hal yang kontra narasi. Saya dulu sudah pernah ngundang Abu Bakar Basir tahun 2008 untuk acara diskusi waktu itu sama beberapa tokoh intelektual di Jakarta. Saya ingat waktu itu Pak Anies Baswedan juga sebagai pembicara, waktu itu jadi rektor ya di Paramadina. Jadi kita datangkan ABB dan sebagainya. Saya sebagai pegiatnya di situ. Terus kemudian majalah-majalah yang saya kelola itu juga menginvestigasi, misalnya buku-buku radikal, Said Qutb, Ma'alim fit Thoriq, kemudian Hasan al-Banna, Ikhwan Muslimin sudah pernah kita angkat sebagai headline ya. Ya, jadi kontra narasi waktu itu 2008-2009 gitu. Jadi dan, itu yang memunculkan ketertarikan untuk meneliti lebih jauh ya Pak ya. Simbiosis sekali ya dengan artinya jiwa peneliti dan penulis itu insya Allah passion saya di situ. Baik, sangat passion. Ini kan sekarang Pak Sofa juga sebagai koordinator dari Rudalku. Rudalku sendiri itu apa sebenarnya Pak? Iya. Rudalku itu kan ya sebuah wadah ya. Saya dulu buat istilah itu memang ada istilahnya nilai filosofisnya ya. Rumah Daulat Buku. Jadi konsepnya kan komunitas literasi yang khusus untuk para ex-napiter ini dan keluarganya juga itu harus kembali ke rumah. Rumah jadikanlah sebagai basis gerakan. Makanya pakai rumah ya. Nggak usah kemana-mana. Nggak usah ke wilayah konflik, ke Suriah atau apa. Cukup dari rumah. Itu ada hadisnya juga. Kemudian saya pakai daulat. Sebenarnya itu apa ya? Peyoratif itulah ya. Karena kan istilah orang daulah Islamiyah ya. Ya kita pakai daulat ya, pakai T ya. Kalau pakai H kan, wah ini dikira itu. Beda lagi. Terus buku. Ya buku itu harus kita tempelkan. Terus setelah saya gandengannya kok bisa ya jadi singkat Rudalku. Kayaknya lebih enak dan lebih chemistry dengan para ikhwan itu sendiri. Jadi rumah daulat buku, rumah yang berdaulat untuk mencintai buku. Dan buku ini konteksnya adalah buku cetak. Kalau hanya mengandalkan gadget itu kan bisa menimbulkan hal-hal yang tidak mendalam ya. Betul. Membaca ya. Makanya lebih dalam kalau konsep buku. Kami kembali ke buku cetak. Harus baca buku cetak, harus diimbangi buku cetak. Kalau programnya sendiri Rudalku ini adalah kayak semacam membuat taman bacaan, taman buku di rumah para ex-napiter ini, Pak. Iya. Ya, konsepnya itu ya pertama kembali ke rumah ya. Rumah menjadi basis gerakan, yaitu dengan cara
membuat perpustakaan di rumah. Jadi rumah itu saya sampaikan ke teman-teman ikhwan itu harus punya perpustakaan. Saya bilang gini, yang mengatakan begini itu Cicero. Cicero itu seorang filosof yang hidup pada abad 5 sebelum Masehi. Bayangkan, Islam belum ada. Wow, okay. Itu sudah mengatakan rumah tanpa perpustakaan itu ibarat tubuh tanpa jiwa. Itu abad sebelum Masehi. Kemudian Al-Quran Iqra ya. Terus kembali ke rumah itu. Jadi buat perpustakaan, di rumah harus punya perpustakaan, ada rak bukunya ditata sedemikian rupa, kemudian bisa menjadi bacaan keluarga, anak-anak baca dan sebagainya. Terus nanti setelah itu bisa menjadi taman baca masyarakat. Orang lain bisa datang, keluarga sekitar. Ya. Pak, tujuannya apa sebenarnya? Pak Sofa membuat Rudalku ini, tujuan misi utamanya itu untuk apa, Pak? Ya, selama dari 2011 hingga 2017, karena berdirinya 2017 ya. Itu ya. Saya ya walaupun nggak begitu banyak, tapi setidaknya bergalang gulung, bertemu head to head dengan para ikhwan-ikhwan itu di berbagai daerah, termasuk daerah konflik. Terus saya melihat kayaknya ini ada sesuatu yang kurang untuk mengasupi para ikhwan ini. Mengapa mereka bisa begini dan begitu, bisa hitam putih, kacamata kuda, kayak seperti itu. Terus saya berpikir ini harus ada literasi. Tapi literasi yang bagaimana? Apakah hanya sekedar bagi-bagi buku? Dan itu kan sudah dilakukan ya oleh misalnya BNPT dan sebagainya ya. Bagi-bagi buku ke ikhwan ketika acara-acara. Wah, kayaknya nggak efektif itu. Kalau seperti itu. Terus saya berpikir tiba-tiba eureka. Wah, ini harus langsung masuk ke rumah para ikhwan. Jadi nggak hanya bagi-bagi buku. Kalau bagi buku mungkin nggak terbaca ya. Bahkan ada ikhwan yang cerita sama saya waktu itu dia dapat buku dari sebuah lembaga, ketika pulang di bandara saya buang bang di tempat sampah. Nah ini saya menjadi itu. Jadi saya melihat itu. Nah, kalau misalnya mereka dapat buku dibuang, apa nggak takut nanti di Rudalku, di perpustakaan yang dibikin di rumah itu juga diperlakukan sama, Pak? Ya, kita kan istilahnya apa ya, selalu berkawan dengan mereka atau monitor lah ya. Intinya gitu. Jadi nggak hanya bangun, tapi itu, juga ada kegiatan ya? Ya itu ada kegiatan. Jadi setelah kita bantu, waktu awal itu kan Palembang ya. Karena saya berpikir wah ini gak mudah nggak ya ngajak mereka untuk buat perpustakaan dan gerak literasi. Karena kami itu kan tidak menjanjikan apa-apa. Masa mereka dalam kondisi ekonomi yang ya maaf, yang pas-pasan, terus tiba-tiba suruh baca buku. Betul. Perutnya belum terisi, tapi saya tekad lah, bismillah. Dan saya di Palembang, pas ada tugas di sana, saya tidur di rumah ikhwan itu, ketemu, saya ajak begitu, tiba-tiba responsif sekali. Bang, saya sebenarnya ingin baca, tapi aksesnya untuk baca. Oke, terus saya begitu pulang ke Jakarta, saya kirim buku, satu dus besar, saya paketkan lewat pos, dan nyampe ke sana kira-kira 3 hari, terus sekitar seminggu pasca saya pulang, saya kirim buku itu, dia ngirim foto bersama anak-anak dan ada bannernya di rumahnya. Saya menjadi sangat haru gitu. Ya Allah, sampai meneteskan air mata. Ketika itu saya pandangi terus. Ini baru satu orang. Ex-napiter. Iya, yang di Palembang itu. Wah, ini sampai jujur aja, saya sampai meneteskan air mata. Ya Allah, saya masih belum bisa membayangkan geraknya gimana. Pokoknya mengalir aja. Mengalir. Tapi konsep itu sudah saya tulis dalam sebuah profil ya. Konsep dasarnya itu begini-begini, masuk rumah dan sebagainya. Terus ke depan begini-begitu, ada 5 halaman lah. Nah, amaliyatnya, actionnya itu ya waktu di Palembang. Terus dan saat ini sudah berapa banyak ex-napiter yang tergabung? 41 Mas. 41 dan itu tersebar di seluruh, di berbagai daerah. Ya gak seluruh itu saya. Tapi ada berbagai daerah. Kayak Jawa Barat, Jawa Tengah, Jabodetabek, Palembang, kemudian Medan. Tapi gini Mas ya, kami berhubungan dengan mereka itu tidak dibayangkan hubungan struktural ya, seperti ormas ada pusat ada daerah enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Jadi saya sudah sampaikan ke mereka, kita hubungannya otonomi persaudaraan. Otonomi karena itu rumah-rumah antum sendiri. Masa saya mengintervensi. Terus kami hanya ngasih buku-buku bekas dan
berapa lainnya, dan itu mohon dikelola antum sendiri. Itu otonomi antum. Kalau persaudaraan, kami di Jakarta, insya Allah kalau ada yang bisa kita kirim, kita kirim. Jadi jangan mengandalkan, wah ini ada pusat, nggak ada pusat. Dan saya ini hanya marbot. Saya nggak mau disebut koordinator, apalagi direktur. Nah, tugas marbot itu kan, ya begitulah di masjid, azan, menata, membersihkan. Saya hanya marbot. Saya tulis di mana-mana, saya nulis di media online, tulisan artikel, saya sebut marbot. Malah saya selalu bilang sama teman-teman, jabatan paling bergengsi bahasa itu marbot. Rodalku. Kalau yang lain biasa. Nah, Pak Sofwan, ini selain mungkin tadi Pak Sofwan sebut udah bilang ya, kan ya mereka dalam keadaan kondisi perekonomian pas-pasan. Apakah semuanya langsung menerima program ini Pak ex Napiter? Maksudnya ada nggak yang bertanya, ini saya dikasih suruh baca buku, tujuannya apa? Saya nggak bisa dapat makan dari sini nih. Iya. Ada nggak yang kayak gitu Pak, yang menolak gitu dari ex Napiter sendiri? Kalau dari awal yang Palembang itu kan dari satu orang, kemudian merembet ke jaringannya. Langsung ada 4 waktu itu ya. 4 orang itu. Dan setelah itu saya juga masih mikir, siapa ya? Pokoknya saya mengalir aja. Terus Jabodetabek mulai gerak 2018. Kan 2017 itu 4 orang ya. Ikhwan Palembang itu. Setelah itu agak stuck karena saya bergerak lone wolf ya. Lone wolf, pejuang sendiri nih. Iya, benar-benar waktu itu tuh tanzim siri. Jadi clandestine betul. Enggak ada yang tahu. Teman peneliti enggak tahu, bagi yang lainnya ya. Saya diam-diam. Terus 2018 awal ada Evan yang dari Jabodetabek, ada 1-2 yang datang ke rumah saya, kemudian ngobrol, Bang mau ikut. Akhirnya merembet-merembet, ada yang saya datangi, ada yang lewat ketok tular, saya kasih buku Pak, terus saya kasih banner. Kalau sudah ada banner itu berarti sudah baiat. Oh, semacam baiat. Simbolik lah, simbolik. Nah, kalau warga sendiri responnya gimana Pak? Karena kan begitu ada baiat katakanlah, ada tulisannya, kan ya enggak ada baiatnya. Iya, maksudnya enggak seperti itu, seolah-olah gitu. Ada tulisannya, ruralku gitu di rumahnya. Itu penerimaan warga sekitar gimana tuh Pak? Semuanya menerima atau ada penolakan? Dari mulai 2017 hingga sekarang, yang menolak itu masih tidak signifikan. Tapi ada, karena stigma di masyarakat kan, wah ini jangan-jangan semuanya perkumpulan teroris lagi nih gitu. Begini ya, jadi Ikhwan itu setelah, mungkin saya berangkat dari sini ya, setelah mereka kita kasih buku-buku, pustakaan di rumah, ada rak dan sebagainya, kemudian saya dan juga ngajak teman itu datang ke rumahnya. Saya minta, Bang, saya kontak, bisa nggak ngumpulkan anak-anak dari SD sampai SMA? Berapa lah? Oke, kalau oke kami datang. Saya yang di mana? Di Palembang, Bumiharjo itu, saya datang ke sana sampai mengumpulkan 25 anak itu di rumahnya. Nah di situ saya ngajari literasi. Nah si ikhwannya yang pemilik rumahnya itu saya dorong ikut juga masalah apalah kebangsaan atau apa. Nah di situ saya selipkan kebangsaan, Islam wasatiyah dan sebagainya. Jadi sebenarnya kami mengadakan kegiatan dengan mengumpulkan anak-anak itu, kami juga bisa melihat sejauh mana ikhwan ini bisa mengumpulkan warga sekitar. Berarti tujuan kami memang ada untuk reintegrasi sosial. Sejauh mana dia, kalau misalnya dia bisa mengumpulkan 25, berarti bagus. Tapi biasanya begini Mas ya, kalau yang berhasil seperti itu tuh dia memang rumahnya di situ. Dia nggak kontrak. Yang berhasil? Yang ya ada yang hanya satu yang sejauh ini ya. Satu itu yang saya cerita tadi di daerah Ciawi, tapi istri Napiter itu. Istri Napiter, suaminya masih di lapas. Ya wajar lah kondisinya seperti itu. Dia anaknya kecil, terus dibilangi sama Pak Punduh saya, Pak RT ya. Pak RT. Ya suamimu kan masih di dalam, gini-gini. Ya tapi tetap kami datang ke rumahnya, saya sumbang buku, malah kami tatakan bukunya. Begini loh Umi, ini bukunya tato gini kan, ya wajar lah. Dia bilang saya ini hanya tamat SMP Pak, hanya ngaji kayak gitu-gitu. Saya nggak tahu apa-apa, bahkan suami saya tangkap itu saya juga nggak tahu masalahnya. Ya itu saya tatakan begini Umi. Jadi nanti dibaca sambil santai kayak gitu. Jadi di situ dari rumah itu kan menjadi taman baca. Ya ada juga
tantangan tapi akhirnya berhasil kami atasi. Itu misalnya di Bekasi waktu itu ditolak oleh RT-nya. Wah saya udah pusing ini sampai buku banyak gini-gini. Menanggapinya gimana tuh Pak? Terus akhirnya di lobi sama yang uminya itu, suaminya kan masih di dalam juga. Oke. Terus pokoknya datang aja Pak, uminya bertekad itu karena dia kontrak di situ kan. Kalau rumah sendiri aman, Lebih aman, ya, sama aman. lingkungannya. Karena keluarga Oke. keluarga kita sudah tahu. Tapi akhirnya begitu kami datang malah Pak RT-nya datang bawa anaknya ikut Untuk kegiatan itu. ikutan. Saya juga kaget. Oh, Alhamdulillah. Jadi sebenarnya Iya. penolakan-penolakan ini karena Iya. emang belum memahami. Belum memahami. Jadi Iya. sebenarnya masih ada Iya. stigma negatif dan Iya. juga kekhawatiran dan trauma pastinya Iya. kan dari masyarakat. Iya. Apakah jangan-jangan ini masih terlibat di jaringan yang salah, Iya. tapi ternyata dengan penjelasan dan pendekatan akhirnya bisa menerima. Bisa menerima. Iya. Oke. Programnya sendiri Pak, selain Iya. membuka perusahaan, apa Iya. aja yang selama ini dilakukan sama Pak Sofa dan Iya. kawan-kawan? Memang kegiatannya kan kita itu masih sporadis ya. Karena Oke. ya dari awal kami mandiri tapi kemudian semi mandiri. Mhm. Kami mengajak sinergitas. Mhm. Istilahnya sinergitas ya. Kalau Oke. ada kelompok literasi maupun yang lainnya, ayo ngadain kegiatan di rumah Ikhwan. Oke, gini-gini. Saya gini. Terus kegiatan berikutnya itu kajian. Oke. Pengajian. Jadi waktu 2018 setelah terkumpul beberapa itu, ada berapa ya? 20 termasuk Palembang dan Jabodetabek. Terus saya berpikir, wah saya kerjaannya kok hanya ke kantor pos, ngirim buku sampai petugas pos tuh paham saya. Mau Pak, kirim ini kemana mau lagi, kirim Pak? buku mana? Dan kebetulan rumah saya itu di Pasar Minggu, ya alhamdulillah strategis dekat mana-mana ya. Makanya saya menjadikan rumah saya sebagai safe haven atau gitu. sebagai markas ya, sekretariat. Silahkan, saya udah open house saja teman-teman. Ikhwan datang ke rumah. Ya kerjaannya ngirim buku. Saya berpikir wah ini kalau kayak gini gimana ya, nggak ada kegiatan. Sementara saya clandestine betul ya, tandim siri itu. Terus saya berpikir wah ini harus ada kajian ya bulan. Terus saya ngelobi teman-teman mau nggak kajian? Siap. Tapi khusus Jabodetabek karena kan di rumah ya. Ya. Akhirnya April 2018 ada sekitar 14 ikhwan yang Jabodetabek ikut pengajian di tempat saya tiap bulan. Masya Allah, sampai Waktunya sekarang. nggak tentu, waktunya nggak Oke. tentu. Pokoknya Bang siap ya. Terus kita kan punya WA group, tinggal ngundang aja. Jadi acara mulai jam 9 pagi. Terus ada ustadznya dulu, ada beberapa ustadz dari Bang Nasir juga, dari Bang siapa namanya Sufyan Sauri waktu awal-awal. Terus berjalan. Terus setelah 2 kali itu saya berpikir ini materi kajiannya jangan yang itu-itu aja. Terus saya eureka lagi. Apa nih sekarang yang datang? Kajiannya usul fikih, metodologi hukum Islam. Oke. Jadi itu memang kayak rumus-rumus ya, ibaratnya matematika lah. Jadi usul fikih itu metodologi untuk memahami Quran dan hadis. Orang memahami Quran itu enggak serampangan, ada ayat begini langsung ditebar. Harus punya metodologi yang sudah dikaji oleh para ulama, diformulasikan dan kitabnya banyak sekali. Saya punya kitab-kitabnya di rumah itu. Saya berpikir ikhwan-ikhwan ini kayaknya waktu di tempat lamanya beliau-beliau ini mungkin belum pernah ngaji usul fikih. Dan inilah yang Pak Sofa sampaikan dari usul fikih supaya bisa memahami dan melihat hukum Islam itu lebih komprehensif gitu ya Pak. Komprehensif dan cara berpikirnya itu cara berpikir metodologis. Metodologis pendekatannya. Seperti dunia akademis lah. Belajar Islam itu ya akademis, metodologis. Terus akhirnya saya mengajak responnya tapi gimana Pak? Bagus gitu. Saya belikan kitabnya waktu mulai menginjak pengajian yang ketiga. Saya belikan kitabnya waktu itu ada 14 orang, saya beli 15 baca kitab kayak di pesantren. Saya dulu kan di pesantren ngaji gitu. Itu kapan Pak? Sebulan sekali? Sebulan sekali sampai sekarang, tapi sekarang pakai Zoom setelah COVID. Oh gitu, tetap ada tapi online. Tetap ada dari mulai April 2018. Terus saya ngajak teman saya yang punya passion di dunia literasi. Buku-bukunya banyak sekali di rumah. Itu Ustadz Mukti Ali, alumnus Al Azhar Kairo. Terus saya lobby gini-gini. Dia ngajar sampai sekarang dan para ikhwan itu senang. Kalau saya kan hanya sebagai pendamping, sebagai marbot aja. Kalau ada mau pengajian, wah saya nyediakan tiker, makanan, minuman. Ya marbot, saya bangga menjadi marbot
demi literasi pencerdasan anak bangsa. Mereka berpikir bahwa Islam itu nggak seperti itu. Ya. Belajar Islam itu harus instrumennya banyak sekali. Saya ini dari pesantren. Saya pesantren juga ke kampus, kuliah. Jadi saya dulu terdidik dengan cara metodologis membaca kitab kuning, dan saya bisa baca kitab kuning. Saya kadang ngomong sama beliau-beliau ini seperti itu. Makanya saya nggak bisa digeret kanan kiri. Saya punya metodologi Karena ada pemahamannya sendiri berdasarkan usul fikih. Metodologinya. Jadi ternyata kajian usul fikih. Dan sekarang kajian usul fikih itu sedang menjadi disertasi seorang teman. Itu hanya untuk ex napiter atau sebenarnya buat masyarakat khusus untuk ex? Ya. Oh, kami gitu. mengkhususkan diri untuk para ikhwan ini. Para yang ikhwan ex ini. itu. Oke. Pak Sofa, ini kalau dilihat kan banyak sekali yang sudah dan sedang Pak Sofa lakukan ya. Saat ini juga masih pengurus MUI Pusat bidang Ukhuwah Islamiyah, lalu wakil lembaga Basul Masail PWNU DKI, terus juga dosen agama Islam di Universitas Indonesia, terus sekarang juga ada koordinator paguyuban literasi untuk ex napiter di Rudalku, Rumah Daulat Buku. Apalagi Pak yang ingin dicapai dari Pak Sofa sendiri? Ya buat saya itu apa ya? Iskariman aumut syahidan. Mungkin saya pakai atau ngambil slogan yang dipakai oleh para ikhwan dulu ya. Hiduplah mulia atau mati syahid. Tapi kan maksudnya di sini saya hidup itu hanya sekali. Saya harus berbuat sesuatu. Dan saya bisa mengakhiri hidup ini dengan kebaikan. Jadi istilahnya. Terus saya apa gunanya kuliah, belajar ini itu, tapi saya tidak amaliyat. Saya pakai istilah mereka juga. Dulu kami itu hanya ngaji doang. Hanya diasupi kitab-kitab. Tapi tidak ada tapi amaliyatnya. kapan amaliyatnya? Akhirnya ada tuh Evan yang dulunya mau ikut ke sini, tapi akhirnya dia merotol, nggak mau, mundur. Dia cerita sama saya, seperti itu. Hanya diskusi, hanya ngaji, kapan amalnya, akhirnya dia masuk. Ya seperti saya juga lah. Itu spirit itu secara positif buat saya lakukan itu. Kalau saya hanya begini aja ya kapan saya bisa berbuat untuk negeri ini gitu. Apa yang saya punya. Dan alhamdulillah saya bersyukur sekali pada Allah itu saya punya rumah yang ya alhamdulillah strategis lah di Pasar Minggu. Dan ini digunakan untuk saya gunakan untuk melakukan itu. Saya sudah ngomong sama teman-teman, rumah ini adalah rumah kecerdasan. Saya siap, malah ada teman-teman yang menganggap Anda itu nggak takut itu. Wah, saya nggak berpikir takut. Allah dan saya punya niat baik. Tapi pernah nggak ada mungkin jaringan-jaringan yang lama para ex-napiter ini merasa terganggu dan terancam, yang harusnya mereka begitu keluar dari tahanan kembali ke mereka, tapi malah ditangkap sama dibawa ke jalan yang benar gitu sama Pak Sofa? Ada yang merasa terganggu nggak tuh? Alhamdulillah sampai hari ini belum ada ya. Bahkan jangan ada Pak. Apa ya? Jangan ada kalau gitu, jangan belum ada. Ya, jangan ada ya. Insya Allah nggak ada. Saya kan. Amin. Ya, bahkan tempat saya itu kan pernah didatangi seperti para petinggi-petinggi, ex petinggi JI. Nah kayak itu Abu Talud, Abu Dujana. Itu kan pernah datang ke tempat saya. Ke rumah saya Pak, ngontak waktu di Jakarta, Mas saya mau ke rumah antum, monggo Ustaz. Di sana ya diskusi, ngobrol ya. Ngopi-ngopi. Iya, ya kita sediakan. Saya sebagai tuan rumah harus memuliakan tamu. Betul. Prinsip saya semua ini saya dasari insya Allah dengan dasar agama. Agama saya menjadi energi positif, bukan untuk negatif. Dan saya bisa pikir seperti itu. Saya hanya alhamdulillah saya kuliah ini juga dibiayai orang-orang dulu, beasiswa dan sebagainya. Sekarang apa yang saya lakukan? Apakah saya hanya ngomong aja depan mahasiswa tadi? Harus amaliyat. Amaliyatnya itu ya sekarang ini, ya pencapaian yang harus diraih. Berarti amaliyat semuanya itu. Berdasarkan itu semua ilmu yang sudah didapatkan saatnya untuk mengamalkan. Nah bicara soal ngopi-ngopi, ini kebetulan hari ini juga saya mau ngajak Pak Sofa untuk kopi-ngopi Pak. Ini di depan Bapak udah ada kopi, silakan diminum. Bapak sukanya yang kopi hitam atau pakai susu atau gimana? Kopi hitam tanpa gula. Kalau begitu, silakan Pak diminum dulu kopinya. Kalau misalnya ada waktu kosong gitu Pak di sela-sela kegiatan Pak Sofa, yang sering dilakukan tuh apa? Menulis buku kah atau ngopi-ngopi, ngobrol, diskusi dengan teman-teman?
Saya ini kan sebenarnya pengangguran juga ya. Kalau ngajar itu ya. Pengangguran tapi yang paling padat di jadwalnya ini. Ya, saya kalau di rumah ya nulis aja. Kan Tulis kebetulan buku, Pak. ya nulis untuk di media online. Tiap minggu alhamdulillah selama berapa lama ini tiap minggu nulis ya berbagai topik ya, khususnya soal radikalisme ekstremisme itu, dan selalu dimuat oleh teman di media online itu. Terus kemudian saya viralkan. Ya itu bagian dari passion saya. Oke, Pak, yang memiliki passion untuk melakukan anti narasi, kontra narasi gitu ya, melakukan deradikalisasi, itu kan cukup banyak ya Pak, yang melakukan gerakan itu saat ini gitu ya. Terorisme bisa hilang dari Indonesia nggak Pak? Saya kira ya masih sangat sulit ya. Seperti kelompok JAD, JI. Saya beberapa waktu yang lalu misalnya datang ke sebuah tempat. Nggak perlu saya ceritakan, sekitar 2 minggu yang lalu saya ketemu XX itu. Dan juga saya tanya seperti ini. Sebenarnya gimana sih gerakan radikal bawah tanah? Istilah dia bilang begini, mereka tuh hanya tinggal dikasih senjata. Saya kaget, maksudnya gimana? Ya ideologi sudah ada, tinggal ngasih senjata. Ya dia ngomong hanya gitu ya, nggak neruskan. Tapi ya saya pahami seperti itu. Memang ketika saya amati itu, buat saya agak ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Indonesia itu gimana ke depan? Sebenarnya yang perlu kita waspadai juga itu adalah tumbuhnya radikalisme di kalangan masyarakat luas yang terpapar. Kalau X, Napiter itu kan sudah bisa terpantau ya. Walaupun salahnya masih kuat. Mereka punya lembaga pendidikan. Saya tahu lah di Jawa Tengah lembaga pendidikannya ini, karena saya dulu pernah 26 pesantren di Jawa Tengah saya datang. Dan itu sendiri ke ustadz-ustadznya, termasuk yang kasus pendanaan terorisme itu. Saya kaget begitu ada tanggapan, duh ini dulu kan pernah saya datangi. Dan ternyata itu saya datangi dan ketemu ustadznya langsung. Ya itu waktu pertama kali datang nggak kelihatan tuh Pak kalau mereka ada kaitan dengan terorisme. Itu sudah lama ya, 2000 berapa ya, mungkin 2015 ya. Jadi artinya ada perubahan gitu. Iya, kita ya kok ternyata itu jadi pendanaan dan ditangkap oleh Densus yang tahun kemarin itu kan. Jadi saya agak merasa ngeri gitu. Yang saya takuti justru mereka yang terpapar. Dan yang kedua, salah satu masih jalan masuk JI, dan mereka punya lembaga pendidikan dan sebagainya. Mereka berkamuflase gitu. Lembaga pendidikannya itu namanya apa? Ya, namanya apa? Setidaknya saya pernah datang lah. Nah itu yang saya membayangkan bagaimana nasib Indonesia aku ini. Makanya saya ingin membuat herd immunity gitu ya. Herd immunity dari ini ya Pak ya. Jadi mereka itu kita immunity-kan lah ya. Ya kalau saya sih ya apa yang saya lakukan ini hanya debu lah Pak. Saya nggak menganggap ini sesuatu itu. Saya mencoba untuk melakukan itu walaupun kecil, dan yang penting buat saya itu passion. Saya punya hero. Jadi saya nggak nothing tulus, mau diapa-apain ini saya kerjakan. Saya pecinta buku sejak kecil. Saya koleksi buku, saya banyak, rumah saya itu full buku. Saya selalu ngomong sama teman-teman, harta paling berharga salah satunya ya buku. Sepakat Pak. Saya nggak punya yang lain. Sepakat. Dan ada yang bilang katanya kadang kita tuh nggak tahu apa yang kita lakukan yang rasanya mungkin kecil sampai kita mendengar dampak atau pendapat orang mengenai diri kita. Gimana kalau gini Pak? Hari ini saya ingin menelpon salah satu tahu mitra derat istilahnya ya Pak ya. Dari Pak Sofa. Boleh nggak saya hubungi salah satu? Saya pengen tahu di mata beliau sosok Pak Sofa seperti apa. Boleh Pak? Iya silakan. Boleh. Siapa namanya Pak? Mukhtar Khairi. Bapak Mukhtar Khairi. Ustadz Mukhtar Khairi. Kenapa beliau? Ya beliau militan gitu di Rudalku itu. Militan. Terus ketika beliau diundang kemana-mana, beliau selalu mengkampanyekan literasi. Dan selalu menyampaikan bahwa saya sudah tergabung di Rudalku, gerakan literasi. Berarti beliau ex Napiter ya Pak? Iya. Tapi sebenarnya teman-teman banyak ya. Mungkin beliau ya. Oke. Tahun berapa nih beliau? 2018 awal gabung. Oke. Saya coba ya. Siapa tuh bisa nih?
takut kartu kredit nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Bayu Oktara Pak dari podcast Cafe Toleransi Ustadz Mukhtar. Saya sedang bersama Pak Sofa Ihsan. Betul. Apa kabar Pak Mukhtar? Alhamdulillah baik Pak. Pak, ini kita lagi ngobrol-ngobrol di podcast Cafe Toleransi. Ini saya mau ngasih surprise aja nih. Maksudnya saya mau membuktikan apa yang disampaikan Pak Sofa. Sebenarnya bukan membuktikan sih, tapi ingin bertanya tepatnya kepada Ustadz Mukhtar. Jadi kan menurut beliau ini, padahal kami tahu yang Pak Sofa lakukan itu sudah banyak sekali Pak. Saya mau nanya sedikit aja Pak. Menurut Pak Mukhtar, Gimana? Ustadz Mukhtar, sosok Pak Sofa di mata Ustadz Mukhtar itu seperti apa sih Pak? Oh ya, Masya Allah, kalau saya melihat dan menilai beliau, Kiai Sofa, kita panggil Kiai Sofa ya, Kiai Sofa. Beliau salah seorang aktivis Rumah Daulat Buku ya, yang menggagas beliau. Maka kita sebutnya kadang-kadang cadangan kita marbot. Tapi yang unik dari beliau adalah beliau orang yang humoris pertama. Yang kedua, humorisnya bukan sekedar humoris, tapi setiap yang dilontarkan itu memiliki hikmah dan makna ya. Contohnya misalkan ketika beliau humoris bercanda, maka beliau akan gunakan ungkapan-ungkapan yang ilmiah. Entah menggunakan bahasa Arab gitu ya, seperti itu. Artinya di samping itu juga beliau menggiring kita, mendampingi kita untuk semangat terus dalam menggali literasi keislaman. Supaya apa? Supaya semakin luas wawasan kami, sehingga menciptakan pola pikir yang bijaksana, pola pikir yang toleran, yang pola pikir yang dewasa, seperti itu. Baik, Masya Allah. Kalau ada yang mau disampaikan Ustadz Kiai untuk Kiai Sofa, apa yang Ustadz Mukhtar mau sampaikan kepada beliau Pak? Iya baik. Ya. Saya harap beliau terus membimbing kami, ya mendampingi kami dalam kegiatan yang membuat kita terus bersemangat dalam kegiatan literasi seperti itu. Siap, terima kasih. Dan banyak ini beliau juga cukup aktif ya. Iya, baik, terima kasih Ustadz Mukhtar atas waktunya. Maaf mengganggu. Silakan selamat melanjutkan kegiatan. Ini dari tadi Yai Sofa juga mendengar apa yang Ustadz sampaikan, senyum-senyum nih mendengar apa yang disampaikan. Mungkin nanti bisa dilanjutkan setelah ini untuk ngobrol langsung dengan beliau. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa. Gimana tuh Pak rasanya mendapatkan respon dari seseorang yang mendapatkan dampak luar biasa dari apa yang Kiai Sofa lakukan? Ya, buat saya yang penting mereka semakin bonding gitu ya, semakin walak. Walak bukan pada saya, tapi pada literasinya yang dimediai melalui Rumah Daulat Buku Rodaku ini. Kalau dia sudah loyal dengan literasi melalui Daku itu, insya Allah kan beliau ikhwan ini akan melanjutkan dengan amaliat yang lebih bagus. Itu yang kita harapkan. Makanya istilahnya kan kami hubungannya itu otonomi persaudaraan. Kami bersaudara. Kami membangun persaudaraan. Otonomi karena rumah-rumah beliau-beliau sendiri, itu yang kita harapkan mereka itu. Kalau saya ini kan, saya selalu bilang, saya ini kan bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Saya hanya hamba Allah yang kemudian saya punya dianugerah Allah dengan rezeki seperti itulah, punya tempat yang strategis. Saya tidak perlu ngontrak kantor, saya pakai rumah saya, disitu ada anak istri saya. Kita nggak apa-apa, kita bersaudara. Bisa untuk membedah buku juga ya Pak. Bicara soal buku kan ada Risalah Jihadis itu 700 halaman loh Pak. Tentang apa sebenarnya buku ini? Ya apa ya, buku ini saya ingin menambahkan. Pak Sofa nulis ya? Ya 2 tahunan ini. 2 tahun ini ya Pak. Tahun, tapi datanya kan
alhamdulillah sudah ada. Ya belum saya tulis terus, akhirnya ya sekitar tahun 2021 ya kalau saya. Akhir itu saya coba selesaikan. Karena ya kadang orang itu nulis kan capek, jenuh atau apa terus pergi dan sebagainya. Walaupun saya bukan orang sibuk. Buku ini itu ya perjalanan saya dalam memotret radikalisme terorisme dari mulai saya terlibat itu ya, bergalang gulung lah katakan. Ya saya coba untuk menulis jaringannya walaupun hanya setahun saya ya. Saya pikir para peneliti lain jauh lebih banyak datanya, lebih canggih lah. Kalau saya apa yang saya lihat itu saya tumpahkan semua sampai ada solusinya. Saya ingin memimpikan sebuah pendekatan terhadap deradikalisasi ini, pendekatan ilmiah misalnya sastra, filsafat. Ya seperti itu. Bukan hanya melulu keagamaan. Karena yang kita aplikasikan di Rudalku itu kan kita memberikan buku bukannya buku agama, agama modern, tapi ya buku-buku sosial yang semuanya itu bisa untuk mencairkan pembuluh darah yang tersumbat itu ya. Nah, bicara soal deradikalisasi nih, selain melalui buku Risalah Jihadis, Pak Sofa kan juga terlibat dalam penanggulangan terorisme, program yang dilakukan oleh BNPT juga nih Pak. Boleh ceritain nggak tuh programnya gimana Pak? Wah, alhamdulillah. Kesan-kesannya seperti apa? Saya sangat menaruh rasa hormat pada BNPT dan sangat memberikan jasa buat saya yang sangat besar ya, karena dari situlah saya bisa mengenal dunia yang seperti ini. Walaupun dunia seperti ini nggak terbayang waktu kecil ya, karena saya ini kan hidup dalam suasana dunia yang penuh kelembutan. Tiba-tiba saya harus bergerak di dunia yang penuh kekerasan. Dan BNPT banyak kan, saya ikut dari perlindungan, pencegahan, dan deradikalisasi. Waktu BNPT masih kantor di Imam Bonjol saya sudah terlibat 2012 itu. Saya masuk menyusun SOP di pencegahan, menyusun panduan-panduan. Waktu itu BNPT masih mengurus dapur lah. Panduan, kemudian modul. Saya ikut terlibat tapi melalui LSM yang meng-hire saya. Kemudian di perlindungan kita neliti-neliti di berbagai perusahaan, misalnya perusahaan minyak, Pertamina dan sebagainya. Saya ikut berapa tahun di sana, terus untuk menyusun SOP, terus deradikalisasi. Nah, disitulah sebenarnya saya paling passion di situ. Saya senang bertemu dengan para ex-kombatan itu. Kita memang harus punya jiwa humanis ya. Saya ingin nanamkan seperti itu dalam diri saya ya, karena saya berhubungan dengan beliau-beliau ini kan bukan hanya secara formal ya, tapi secara humanis, kedekatan emosional itu ya Pak. Saya sebagai manusia, mereka juga manusia, kita setara. Harus didekati itu. Istilah itu ya compassion lah. Ada compassion yang penulis besar itu tentang hubungan antar umat manusia. Jadi siap, luar biasa Pak Sofa. Apa yang Bapak lakukan tentunya ini memberikan dampak yang luar biasa. Tadi salah satu bukti juga kita sudah mendengar langsung testimonial dari Ustadz Mukhtar. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu semangat, selalu memberikan dan melakukan kontra narasi dan juga program deradikalisasi. Nah itu dia. Baik Sobat Damai, dengan adanya program Rudalku, semoga bisa memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar, terutama untuk para mantan narapidana terorisme yang saat ini sudah kembali ke pelukan NKRI, serta kelak bisa menjadi pejuang literasi yang mencerdaskan anak bangsa dengan pemahaman juga wawasan kebangsaan dan keagamaan yang baik. Akhir kata saya Bayu Oktara dan Sofa Ehsan. Kami pamit, salam damai dan salam Indonesia Satria.